warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, semoga kalian sehat baik-baik saja, serta saya harapkan selalu mematuhi protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita semua agar terhindar dari wabah COVID-19 atau Corona. Mari kita mulai pada pagi hari ini pelajaran IPA ya. Silahkan kalian buka LKS-nya masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang konsep gerak. Kemarin sudah membahas tentang yang pertama, gerak lurus. Sekarang kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu membahas tentang gaya. Nah, jadi apa sih gaya itu? Gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Jadi suatu dorongan atau tarikan gitu ya. Gaya itu bahasa Inggrisnya force. Nah, ini force. Sehingga nanti simbolnya adalah F ya. Dengan satuannya adalah Newton. Nah, kita akan banyak lihat F. Nah, F itu adalah gaya force. Selanjutnya, besar dan arah gaya. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu menggambarkan gaya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Langsung saja penjelasan yang kedua yaitu tentang resultan gaya. Resultan gaya adalah jumlah dari beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja. Resultan gaya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya-gaya yang searah. Di sini kita bisa lihat, misalkan ada sebuah benda dengan massa M, diberikan 2 buah gaya yang searah, yaitu F1 dan F2, yaitu ke kanan arahnya. Maka resultan gayanya adalah R sama dengan jumlah F sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua adalah gaya-gaya yang berlawanan arah. Di sini terdapat sebuah benda dengan massa M diberikan gaya F1 ke arah kanan dan F2 ke arah kiri. Maka resultan gayanya R sama dengan jumlah gaya sama dengan F1 dikurang F2. Dan yang ketiga adalah gaya-gaya yang tegak lurus. Di sini ada sebuah balok dengan massa M diberikan 2 buah gaya yang saling tegak lurus, yaitu FA ke arah kanan dan FB ke arah atas. Resultannya adalah F. Untuk mencari resultannya, R sama dengan jumlah F sama dengan akar dari FA kuadrat ditambah FB kuadrat. Untuk lebih memahami mengenai resultan gaya, kita akan membahas sebuah contoh soal. 2 buah gaya bekerja pada sebuah benda seperti pada gambar di bawah ini. FA-nya adalah 9 Newton dan FB-nya adalah 12 Newton. Besarnya resultan gaya R sama dengan titik-titik. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa gaya yang diberikan adalah tegak lurus. Sehingga untuk mencari resultan gayanya adalah sigma F sama dengan akar dari FA kuadrat ditambah FB kuadrat. FA-nya adalah 9 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. 9 dikuadratkan hasilnya adalah 81
12 dikuadratkan hasilnya adalah 144. 81 ditambah 144 adalah 225. Maka akar 225 adalah 15 Newton. Jawabannya adalah B. Kalian mengerti? Selanjutnya yang ketiga dari besar dan arah gaya yaitu tentang satuan dan alat ukur gaya. Bisa dibaca sendiri ya nanti. Langsung saja penjelasan yang keempat yaitu gaya, berat, dan massa. Apa sih perbedaan massa dan berat gitu ya? Kita seringkali salah ngomong gitu ya, salah kurang tepat, menggunakan istilah yang kurang tepat, itu berat badan gitu ya. Tapi kita bilangnya satuannya kilogram, berat badan kamu berapa? 70 kilo gitu ya. Padahal kita harusnya menggunakan istilah massa. Massa badan kamu berapa? 70 kilogram gitu. Jadi massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek. Jadi dengan satuan kilogram. Kalau berat adalah pengaruh gravitasi. Jadi berat itu adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda dan satuannya adalah Newton. Jadi si berat ini adalah suatu gaya nih. Nah ini namanya gaya, suatu gaya. Gaya berat. Oke ya. Oke, jadi satuannya adalah Newton juga. Nah, oh ya sebelum kakak lupa, gaya itu adalah besaran vektor ya. Jadi darah ada besar. Contohnya misalnya kalau gravitasi arahnya ke bawah. Tadi kalau misalkan kita punya apa ya? Nah ini ada gaya tarik. Gaya tariknya arahnya ke sini. Gitu ada arahnya. Gaya dorongnya dorong ke sini. Itu ada arahnya. Oke. Nah kemudian untuk mengukur berat, itu kita menggunakan biasanya spring balance atau dinamometer, gitu ya. Terus berat itu rumusnya apa ya kak ya? Nah, karena berpengaruh dengan gravitasi, jadi karena dia adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda, maka berat suatu benda itu bisa berubah-ubah tergantung di tempatnya, di mana gitu ya. Kalau kita mengukur berat benda di bumi dan berat benda di bulan tentunya berbeda. Atau berat benda gini deh, misalkan kita tahu nggak? Kalau bumi kita itu bentuknya nggak bulat bener. Bumi kita tuh bentuknya agak sedikit lonjong. Ya walaupun tidak se ekstrim ini lonjongnya. Nah ini agak lonjong. Tapi kalau dari tengah ke kutub utara atau dari tengah ke khatulistiwa, itu jari-jarinya lebih besar dari tengah ke khatulistiwa. Nah sehingga biasanya sebuah benda itu lebih berat di kutub dibandingkan di khatulistiwa. Karena gravitasinya lebih besar, lebih dekat ke pusat bumi. Karena selalu berpengaruh dari gravitasi, karena berat adalah pengaruh gravitasi gitu ya, maka rumus berat seperti ini. W sama dengan M kali G. Di mana W itu apa sih kak? Oh bukan B sih, berat. Bukan, kita pakainya W, yaitu weight atau berat dalam bahasa Inggris. Satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat gitu ya. Kilogram dikali gravitasi kan satuannya meter per second kuadrat. Massa itu gravitasinya tetap kilogram dan gravitasi satuannya adalah meter per second kuadrat. Ya. Nah, kita coba aja nih contoh-contoh soalnya. Contohnya seperti ini, soal-soalnya biasanya berkaitan dengan gravitasi bumi, bulan, atau planet Mars, planet Jupiter. Ya, jadi percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa sebuah benda 200 gram, berapa berat itu di bulan? Oke ya. Jadi kita diketahui, nah, ini ada dua nih. Ada bumi, ada bulan. Oke ya. Nah, di bumi dikasih tahu massanya ini 200 gram. Nah, kalau ketemu 200 gram langsung ubah jadi kilogram karena kita selalu mainnya kilogram. Nah, karena yang terpengaruh oleh gravitasi itu hanya berat, ya jadi kalau berat itu adalah pengaruh gravitasi, massa itu selalu sama di mana aja. Berarti di bulan massa juga sama nih, 0,2 kilogram. Ya, bukan berubah, massanya sama. Nah, dibilang di sini gravitasi di bumi, nah, gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, gravitasi di bulan itu adalah 1/6 ya. Gravitasi bumi 6 kali gravitasi bulan. Berarti gravitasi bulan 1/6 ya. Berarti 10/6 meter per second kuadrat. Gitu ya. Jadi dari keterangan di atas kita terus diketahui dulu. Ditanyanya apa? Oh, ditanyanya adalah berat. W di bulan berapa nih? Gitu ya. Gampang deh. W di bulan berarti tinggal massa dikali gravitasi di bulan.
Gitu. W di bulannya kita cari, masanya 0,2, gravitasinya 10/6. Gitu ya, ini adalah kalau kita hitung, coba kita hitung. Jadi W di bulannya 2/10, nah, dikali 10/6. Kita coret. 1, 3. Oh, berarti W di bulannya 1/3 Newton. Kecil kak? Oh ya, kecil sekali karena pengaruh gravitasinya kecil. Gravitasi bulan hanya 1/6 dari gravitasi bumi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Newton. Pernahkah adik-adik melihat peristiwa seperti terpental pada saat mobil yang tiba-tiba mengerem mendadak? Atau pernahkah adik-adik mendorong sebuah meja? Dan apakah adik-adik pernah melihat kepakan sayap burung? Itu semua merupakan contoh-contoh dari hukum 1, 2, dan 3 Newton. Seperti namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika bernama Sir Isaac Newton. Suatu hari, Newton sedang berada di sebuah taman. Dan ia sedang duduk di bawah pohon apel. Kemudian ada apel yang jatuh dari pohon dan mengenai kepalanya. Dari situ Newton menyadari bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi apel tersebut jatuh. Sesuatu itu adalah gaya. Gaya yang mempengaruhi apel tersebut jatuh adalah gaya gravitasi bumi. Nah, jadi apakah hukum Newton itu? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang mengenai suatu benda dengan gerak yang disebabkannya. Terdapat 3 konsep dasar hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Mari kita bahas hukum 1 Newton terlebih dahulu. Bunyi hukum 1 Newton adalah jika sebuah resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Dan benda yang semula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Berdasarkan hukum 1 Newton, adik-adik dapat memahami bahwa benda akan cenderung mempertahankan keadaannya, di mana benda yang diam akan cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Oleh karena itu, hukum 1 Newton disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Secara sistematis, hukum 1 Newton dapat ditulis dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Ada beberapa peristiwa yang merupakan contoh dari penerapan hukum 1 Newton. Coba adik-adik perhatikan video yang ada di samping kakak. Di dalam video terlihat bahwa ada seseorang yang sedang mendorong nampan berwarna merah. Di atas nampan terdapat telur-telur dan di bawahnya terdapat gelas yang berisi air. Telur-telur tersebut berada tepat di atas gelas yang telah berisi air. Lalu secara cepat orang tersebut memberikan gaya pada nampan merah. Gaya yang diberikan pada nampan adalah berupa dorongan. Dan lihat apa yang terjadi. Telur-telur tersebut tetap berada di atas air. Lalu perhatikan video berikut ini.
Dari video kita dapat melihat bahwa ada bis sedang berjalan. Kemudian bis tersebut mengerem mendadak. Dan apa yang terjadi? Penumpang pada bis tersebut akan mendadak terdorong ke depan. Dorongan ke depan ini adalah penerapan dari hukum 1 Newton, di mana benda yang bergerak akan tetap mempertahankan untuk tetap bergerak. Bunyi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatannya sama dengan arah dari gaya total. Hukum 2 Newton dapat ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Pada hukum kedua Newton ini, jika sebuah benda diberi gaya berupa tarikan maupun dorongan dan memiliki arah yang sama dengan gaya totalnya, maka laju dari benda tersebut akan bertambah cepat. Sebaliknya, jika gaya total yang diberikan kepada benda tersebut memiliki arah yang berlawanan, maka akan memperlambat laju dari benda tersebut. Contoh peristiwa penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika adik-adik sedang menggelindingkan bola di sebuah tanah yang datar. Bola tersebut menggelinding dari arah kiri ke kanan. Kemudian adik-adik memberikan gaya berupa tendangan kepada bola tersebut dari kanan ke kiri. Padahal bola tersebut menggelinding dari arah kiri ke kanan. Maka laju dari bola tersebut akan lebih lambat. Contoh penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari lainnya, misalnya saja ketika ada mobil yang didorong dengan 1 orang dan 2 orang. Mobil yang didorong 1 orang akan lebih lambat lajunya dibanding dengan mobil yang didorong dengan 2 orang. Hal ini terjadi karena adanya gaya yang lebih besar yang mempengaruhi mobil tersebut. Gaya tersebut berupa dorongan yang berasal dari 2 orang. Sehingga percepatan yang dialami mobil tersebut juga bertambah besar. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah di mana ada aksi akan menimbulkan reaksi. Secara sistematis, hukum 3 Newton dapat ditulis menggunakan persamaan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Maksudnya bagaimana sih Kak F aksi sama dengan negatif F reaksi? Misalnya ketika kakak memiliki 2 buah benda. Anggap saja ini benda A dan ini benda B. Benda A akan memberikan aksi atau akan memberikan gaya aksi kepada benda B. Maka benda B yang mendapatkan gaya aksi dari benda A akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi yang diberikan oleh benda A. Akan tetapi, gaya reaksi ini memiliki arah yang berlawanan dengan gaya aksinya. Contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika adik-adik sedang memukul paku dengan menggunakan palu. Paku yang adik-adik pukul akan terpental. Paku yang terpental tersebut merupakan gaya reaksi. Dan ketika adik-adik memalu adalah gaya aksi. Contoh lainnya adalah roket.
Ketika roket tersebut meluncur ke atas, maka ada gaya aksi, yaitu berupa pembakaran bahan bakar. Dan reaksi yang ditimbulkan adalah roket tersebut meluncur ke atas karena adanya dorongan yang diberikan oleh hasil dari pembakaran bahan bakar. Atau pada saat adik-adik sedang bermain sepatu roda. Ketika bermain sepatu roda, adik-adik akan mendorong sebuah dinding. Lalu, hasil reaksi atau hasil gaya reaksi yang ditimbulkan adalah adik-adik akan bergerak menjauhi dinding tersebut. Demikian penjelasan Kak Intan mengenai materi hukum Newton. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Kak Intan undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.